Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan bersama-sama membahas satu topik yang saya angkat dari teks firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu mengenai ya Lazarus yang meninggal dan juga orang kaya juga yang meninggal. Mereka berada di dalam, ya kalau di sini TB pakai alam maut atau Hades atau hell, King James pakai. Okay? Nah, sekarang temanya begini. Orang percaya, tentu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika mati, jiwanya pergi kemana? Saya mengangkat topik ini karena ada seorang teman saya, dia mendengar satu khotbah di YouTube dan dia bertanya kepada saya, kayak temannya, tanya, kamu coba dengar ini khotbah orang ini di YouTube. Apakah benar demikian? Terus saya bilang apa yang dia percaya, yang dia papar, saya bilang tidak sepaham dengan pemahaman saya sesuai dengan Alkitab, saya bilang. Berarti itu nggak benar. Yes, saya bilang. Nah, makanya saya angkat tema hari ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam Roma 3:23. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Upah dosa ialah maut. Nah, sekarang kita lihat apa itu maut. Maut ini adalah karena upah dosa itu, maka kita dapat maut. Artinya mati. Tubuh manusia, jasmani kita mati. Tidak bernyawa. Harus mengalami kematian. Nah, maut ini juga bisa punya pemahaman pengertian bahwa kematian di dalam api neraka selama-lamanya. Nah, saudara, jadi ada istilah dua kematian. Kalau kita balik ke dalam Kejadian, ketika Adam dan sama namanya Hawa itu melanggar perintah Tuhan, mereka makan buah yang dilarang itu, kan Allah sudah berkata, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat di taman yang tengah-tengah ini, pohon ini kehidupan baik apa pengetahuan baik dan jahat ini, kamu akan mati, death, mati, die atau bahasa Inggris ya. Tapi mereka waktu makan kan nggak mati kan, tidak mati jasmani. Tapi arti mati itu apa? Mereka mati secara rohani di hadapan Tuhan. Tapi mereka juga pasti akan mati jasmani. Mati jasmani nggak? Oh iya, Adam umurnya panjang sampai 900 sekian. Kemudian mati dia. Mati jasmani. Jasmani. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tentu percaya ada neraka. Dan tentu percaya ada surga. Betul nggak? Nah, orang-orang yang beragama di dunia ini juga percaya ada surga, ada neraka. Ya kan? Kecuali mereka yang tidak bertuhan. Atau mereka yang ateis. Atau tidak menolak ada Tuhan. Mereka tidak percaya ada surga, ada neraka. Pokoknya kami hidup di dunia ini, kalau sudah mati, sudah selesai semuanya. Maka tidak ada surga, tidak ada neraka. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami terlebih dahulu. Surga itu sebenarnya apa? Atau berada di mana? Pertama kita harus mengerti surga ya. Oke? Nah, di dalam Alkitab memang sering menyebut ada surga. Kadang-kadang King James Bible version selalu memakai ada namanya heavens plural. Itu langit. Sky. Nah, kalau orang Tionghoa pasti mengerti. Tian. Ya. Tian ya. Sky. Indonesia ya langit. Ya kan?
Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab memang ada pembagian ya, bahwa heavens itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Ya, itu Tien. Oke? Nah, saya akan lihat di sini, melihat ini adalah bumi bulat. Oke? Ada langit yang pertama. Itu yang kita bilang udara, di mana burung-burung terbang dan pesawat terbang. Dan oleh kemudian langit yang kedua itu adalah di mana ada bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Itu langit yang kedua. Kemudian ada namanya langit yang ketiga. Kenapa disebut langit ketiga? Karena kita sesuai dengan pernyataan dari para Paulus di 2 Korintus 12 pasal 2. Kenapa? Dia diizinkan untuk naik sampai ke langit ke berapa? Ketiga, yang disebut dengan paradis. Nah, langit yang ketiga itu apa? Adalah tempat kediamannya Tuhan Allah. Disebut langit yang ketiga. Ya, ini ajaran Alkitab, saudara. Banyak orang Kristen nggak ngerti, nggak tahu dong. Kenapa? Karena ini kita memahami secara literally, not allegorical, not spiritual. Bukan satu apa nama itu namanya hanya bayang-bayang pikirannya, bukan. Ini literally, literally itu apa? Harfiah ya, harfiah. Benar-benar ada, benar-benar. Itu benar kan? Ini kan langit pertama kan tempat burung terbang kan, udara, pesawat terbang. Ya, kemudian yang kedua kan ada bintang, bulan dan sebagainya. Sekarang karena teknologi canggih, manusia bisa kirim pesawat tanpa awak, bisa menembus langit kedua ini sampai ke Mars. Betul nggak? Kan Amerika kan sudah kirim pesawat kan sampai ke Mars loh. Ini juta kilometer kok bisa ya? Karena teknologi. Nah, manusia nggak bisa sampai ke ketiga. Paulus hanya pernah diizinkan kalah sampai ke sini, tapi dia nggak mati, belum mati ya. Dia masih ada di bumi, tapi dia bisa dibawa ke sana. Itu Paulus yang berbicara di 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus memahami surga sesuai dengan Alkitab mengatakan adalah tempat kediamannya Tuhan Allah, atau kadang-kadang disebut Firdaus. Oke, nah itu adalah surga. Oke, nah kemudian saudara, yang kedua kita harus memahami apa itu neraka. Nah, bagi kita semua orang yang bilang, oh ya neraka tempat penderitaan, betul. Tempat orang dihukum, betul. Tempat orang disiksa, yes ada maksudnya dihukum juga gitu kan. Tempat yang tidak baik lah, maksudnya. Tempat yang susah, tempat yang menderita. Surga tempat yang happy, yang indah, yang indah. Anda mau ke surga harus pakai apa? Ada syaratnya kan? Nah, syarat ke neraka, you kalau tolak Tuhan, you tidak percaya kepada Tuhan, nah, Anda sudah tahu otomatis akan pergi ke sana. Maksudnya pergi ke sana itu adalah jiwa kita, bukan tubuh kita. Tubuh kita dikubur ya di tanah, tapi jiwa kita pergi kemana? Begitu. Nah, saudara, nah kalau kita lihat kata neraka ini, saudara-saudara, di dalam Alkitab seperti yang telah kita baca tadi di Lukas pasal yang ke-16, nah ini ada 2 orang Yesus memaparkan. Yang pertama itu Lazarus, dia orang miskin. Kemudian dia mati. Jiwanya dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Kemudian orang kaya ini mati, tapi jiwanya dibawa ke alam maut, terjemahan TB. Sebenarnya di sini adalah Hades. Itu kalau Hades bahasa Indonesia, kalau bahasa Ibrani itu Seoul, Seoul, kayak seperti ibu kotanya Korea Selatan, Seoul, Seoul, ya, adalah tempat di mana jiwa-jiwa orang berada. Nah, sekarang kita lihat lagi ini. Saya lihat supaya Anda lebih cepat memahaminya. Oke? Nah, sudah ingat, ini adalah bumi, bulat, ya, bundar kita bilangnya. Nah, sekarang berada di mana itu jiwa Lazarus sama dengan orang kaya. Oke? Nah, orang kaya itu berada di tempat
yang menderita. Nah, di pusat bumi ini atau di perut bumi ini, terjemahan TB dan kalau terjemahan King James itu jantung bumi ini, inilah yang disebut dengan Seoul atau Hades. Dengan kata lain, hell, neraka. Di mana kita bisa dapat ya? Saudara bisa baca ya di Kisah Para Rasul 2:31. Kemudian Matius 12:40. Kemudian Efesus 4:8 ayat 8 dan 9. Oke? Nah, jadi yang dicatat di Lukas 16 ini ada dua kompartemen atau dua ruang. Satu ruang itu adalah pangkuan Bapak Abraham yang disebut juga dengan paradis. Firdaus bahasa Indonesia. Nah, di situ ada sama jurang yang lebar. Jadi orang kaya yang ada di satu tempat ini, yang tempat penderitaan ini, hell itu tidak bisa ke sana. Lazarus juga tidak bisa nyebrang sini karena ada satu jurang ya, yang nggak bisa dilewati, saudara. Nah, ini sesuai dengan Alkitab loh, bukan sesuai dengan pandangan saya loh, saudara. Nah, ya, jadi, nah orang kaya berada di sini. Nah, Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, ya kan? Nah, saudaraku, kita lihat. Jadi orang yang telah mati itu tubuhnya kan dikubur kan, betul nggak? Jiwanya ada di sini, sesuai dengan Alkitab loh, kan? Nah, jiwa orang yang kaya itu punya kesadaran loh. Dia berasa, waduh, dia kehausan, minta tolonglah Lazarus itu hanya pakai setetes air, celup air ke mulut dia. Kalau Abraham nggak bisa. Tolonglah supaya ini Lazarus ini dibangkitkan kembali. Suruh ke rumah kaya, saya masih banyak saudara. Supaya mereka jangan pergi ke tempat ini. Dia punya kesadaran. Kalau orang mati tanpa nyawa, tubuhnya punya sadar nggak? You mau bakar dia, you mau apa-apa dia, mayatnya bisa respon nggak? Enggak kan? Kenapa? Sudah nggak ada nyawa di jiwa. Tetapi jiwa orang ini ada di tempat ini yang disebut dengan alam maut, nah, atau alam baka bahasanya, neraka ini punya kesadaran, tidak mati maksudnya, tubuhnya mati, tapi di sini jiwanya merasa menderita, saudara-saudara. Oh, ini ajaran Alkitab loh, bukan ajaran saya, saudara. Nah, karena itulah si orang kaya itu minta, Bapak Abraham, bangkitkanlah Lazarus supaya dia pergi ke rumah bapak saya. Kasih ingat mereka supaya mereka jangan pergi ke tempat ini. Ininya apa? Neraka. This is neraka. Neraka ini ada dua tempat. Dan neraka ini ada di mana? Di perut bumi. Banyak orang Kristen nggak percaya itu. Anda tanya para dokter, profesor teologi itu, mereka nggak percaya ini. Saya percaya ini. Kenapa? Satu, Yesus sendiri pernah berkata, di Matius pasal 12:40, saudara baca. Seperti Yunus berada dalam perut ikan 3 hari, 3 malam, demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut. Nah, terjemah perut atau pusat bumi atau jantung bumi, 3 hari, 3 malam. Jadi kita lihat, sebelum Yesus datang mati di atas kayu salib, jiwa-jiwa orang kudus, nah sebenarnya jiwa-jiwa orang kudus, orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang hidup dan yang benar, seperti Habel dan seterusnya, seperti Henok, Bapak Abraham, kemudian Ayub dan seterusnya, mereka mati, jiwa mereka disimpan di tempat yang disebut pangkuan Bapak Abraham di pusat bumi ini. Orang yang jahat yang menolak Tuhan seperti Kain membunuh saudaranya, jiwanya berada di tempat neraka ini. Pisah, kamarnya beda. Ini kamar yang indah, nyaman. Kenapa? Kenapa mereka ada di sini, saudara? Ingat, karena Tuhan Yesus
Tuhan Yesus belum datang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Orang Yahudi, mereka orang Israel, ya, yang mati, yang taat kepada hukum berada di pangkuan Bapak Abraham. Mereka yang menolak, melawan Musa dan sebagainya mati, mereka ada di sini. Nah, Yesus belum datang dan belum mati. Nah, setelah Yesus datang mati, Yesus turun kemana? Ke alam maut, alam baka. Saya kan pernah khotbah kan, topik kan, benarkah Yesus pergi ke neraka? Yes. Banyak orang Kristen nggak tahu ini, nggak pernah belajar firman Tuhan. Kenapa? Kita percaya Yesus sendiri ngomong, seperti Yunus berada dalam perut ikan, anak manusia berada di dalam perut ikan ya, bukan di perut ikan, di dalam pusat bumi, neraka. Sekarang kita lihat di dalam 1 Petrus, saudara bisa baca itu, sangat jelas. Ya, Yesus pergi ke sana. Ya, seperti disebut adalah penjara 39 ya. Coba betul nggak itu? Ada 1 Petrus tuh. Ya, nah di situ ada namanya penjara, ada istilahnya kata penjara. Nah, jadi Yesus mati di atas kayu salib, waktu dia turun ke neraka, ke alam maut ini, alam baka ini, saudara tahu, dia preach, kata preach, bahasa itu preach itu ya, dia preach apa? Bukan preach Injil, dia preach, dia berkata, berkhotbah pada mereka, you yang percaya kepada Tuhan Allah, Anda yang melakukan korban persembahan anak domba Allah, kan domba, kerbau, lembu kan tidak bisa menghapus dosa. Sesuai dengan Ibrani pasal 10 kan, lembu, kerbau, binatang tidak bisa mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa itu siapa? Darah Yesus Kristus yang mengampuni dosa manusia. Nah, karena itulah you sekarang diampuni dosamu. Bebas, lepas. Maka orang jiwa-jiwa santos, santa, atau orang-orang kudus yang ada di pangkuan Bapak Abraham, setelah Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, semua jiwa-jiwa ini dibawa ke surga. Dan tidak ada lagi di sini. Ini ajaran Alkitab. Saudara bisa lihat dengan jelas. Nah, bagaimana dengan jiwa-jiwa yang lain dari Adam sampai sekarang? Masih simpan di sini. Namanya neraka. Di pusat bumi, perut bumi ini, jantung bumi ini. Sampai hari ini. Bapak, kenapa bisa tahu? Alkitab yang ngomong dengan jelas, Lukas pasal 16. Jelas. Saudara bisa lihat. Disebut apa nama itu, kalau saudara baca itu ya, Kisah Para Rasul 2:31. Coba kita lihat. Apa yang disebut Kisah Para Rasul 2:31? Coba. Ya, supaya saudara kita bisa lebih memahami, mengerti ini ya. Oke, coba kita lihat. Kisah Para Rasul 2:31, 2:31. Oke, di sini mengatakan ya, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa ia tidak tinggal di dalam dunia orang mati. Yesus bangkit, tidak tinggal dalam dunia orang mati. Yes, betul. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal ini kami semua adalah saksi. Jelas. Kemudian mari kita lihat ini. Di neraka ini. Apa yang disebut oleh di mana itu? Di ayat berapa? Oke. Baik. Coba kita lihat Efesus 4:8, ya kan? Efesus 4:8, ya kan? Efesus 4:8. Ya, Efesus 4:8 begini. Ayat 8 ya, oke. Itulah sebabnya kata Nas, firman Tuhan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada mereka. Yesus naik ke tempat tinggi, bawa siapa? Ini nih, orang-orang yang ada di panggung Bapak Abraham ini. Oke? Nah,
Paulus di sini mengatakan demikian. Bukankah ia telah naik? Yes, kita mau naik ke surga. Yesus kan sudah naik surga kan? Betul nggak? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bumi yang paling bawah di mana? Pusat bumi. Siapa yang pernah turun ke sana? Yesus. Saudara, Yesus pernah ke neraka dia. Tapi dia tidak bisa lama-lama sini. Itu kan. Dia bangkit lagi. Dia hidup kembali. Dia membawa orang-orang kudus perjanjian lama naik ke surga. Jadi jiwa-jiwa orang di L ini tidak ada di sini lagi. Sudah ada di surga. Jadi ini sangat jelas. Nah, sekarang begini. Kita berada di zaman anugerah sekarang. Zaman anugerah atau zaman gereja. Yesus sudah mati. Yesus telah bangkit. Yesus telah naik ke surga. Dan Roh Kudus turun. Dan Injil diberitakan oleh para rasul-rasul. Dan oleh para orang percaya ke seluruh dunia sampai hari ini. Sekarang, orang percaya, orang Kristen yang lahir baru, kalau dia mati tubuhnya dikubur, jiwanya kemana? Sebagian orang Kristen bilang, dia masih disimpan jiwanya di pangkuan Bapak Abraham. Kita bilang no. Lalu ada yang mengatakan lagi, jiwa itu sleep. Ada teori ajaran mengatakan soul sleep. Kenapa bisa soul sleep? Karena mereka bilang itu soul sleep itu kan harus dibangkitkan satu hari. Betul kita. Maksudnya soul sleep itu yang mati itu memang harus dibangkit. Nah soul sleep itu memang Yesus pernah pakai sleep kepada Lazarus yang mati. Lazarus yang mati itu saudaranya Marta dan Maria. Di Yohanes pasal 11. Lazarus sakit. Kasih tahu kepada Yesus. Yesus ada di Galilea. Jauh. Sudah dia ada Betania di Yerusalem. Jauh di ratusan kilo itu. Sakit. Yesus dengar sakit. Ya, nanti dia sakit. Kemudian gak lama Lazarus mati. Yesus dengar sudah mati. Kemudian dia bilang, Lazarus sudah mati. Yesus bilang, mari kita pergi untuk membangkitkan Lazarus. Karena Lazarus tidur. Nah, pakai tidur. Padahal maksud Yesus sebenarnya adalah Lazarus sudah mati dan dikubur hampir sudah 4 hari. Nah, itu mati. Yesus memang pakai istilah tidur, saudara. Kadang-kadang saudara kita lihat ya, orang yang kita kasihi, orang kita yang cintai ya, kadang-kadang kalau dia mati itu ya, mukanya bagus, kita betul nggak? Cakep didandani lagi dikit-dikit. Ada yang bilang, aduh mamaku seperti lagi sedang tidur. Ya toh? Sedang tidur. Tapi kalau kita sudah taruh dikuburin, lama-lama berubah dia. Busuk. Apalagi, apa itu tidur ya? Bukan tidur. Tapi meninggal. Tubuh tidak ada jiwanya lagi. Jiwanya, rohnya sudah berada di mana? Kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus setelah kita, maka jiwa rohnya akan dibawa ke surga. Bukan ditaruh lagi di perut bumi, di pangkuan Bapak Abraham. Itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, mengampuni dosa. Udah kan? Mengampuni dosa. Maka itu mereka dilepaskan, dibebaskan dari situ, saudaraku yang sekali. Nah, kita lihat di kalangan orang Kristen. Yang pertama kita lihat mereka ada yang percaya jiwa orang Kristen masih disimpan di perut bumi. Oke? Tapi kita Bible believers yang mengartikan memahami kebenaran ini bahwa sekarang di zaman gereja, zaman anugerah, jika saudara dan saya mati, maka jiwa kita akan ke surga. Oke, ke surga. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini banyak hal yang terjadi dalam kalangan orang Kristen.
Kita tidak percaya namanya jiwa tidur atau soul sleep. Nah, ini JW itu Jehovah Witnesses dengan kelompok-kelompok Adventist ya. Mereka dua kelompok ini kemudian mengajarkan bahwa hanya ada surga dan tidak ada neraka. Wah, ini memang orang Kristen yang sudah menyimpang, saudara-saudara ya. Dan juga kita bukan kelompok evangelikal yang lain yang mengatakan soul sleep. No, tidak. Kenapa? Karena kita percaya jiwa kita sudah di surga. Dan satu hari memang sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 2 Tesalonika pasal 4 ya. Bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan kembali kan. Betul nggak? Ya, mari kita lihat lagi. Coba kita cek di Korintus ya. Oke, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Mari kita lihat firman Tuhan ya. Di 1 Korintus pasal yang keempat ya. Mari kita lihat. Coba kita lihat. Oke. Nah, kita lihat ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Nah, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Mereka ya, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggalkan dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Oke. Pada waktu tanah diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit sesudah itu. Kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selamanya. Kata di sini selamanya di we always ya, bersama dengan Tuhan. Nah, jadi maksudnya begini. Jadi orang-orang Tesalonikanya sedih, orang yang kekasih mereka sudah mati. Orang yang mati gimana ini? Apa yang akan terjadi nanti? Oh, mereka akan dibangkitkan. Jangan bersedih. Mereka mati dalam Tuhan. Satu hari mereka akan dibangkitkan. Ya, tubuhnya. Ya, mendapat tubuh yang baru. Nah, sekarang jiwa mereka ada di mana? Ya, ada di surga. Saudara-saudara. Juga. Nah, bagaimana cara bangkitnya? Nah, ini adalah rahasia. Kita tidak bisa memahami dengan menjelaskan secara teori-teori nggak bisa. Kita tidak mengerti hal ini. Bagaimana caranya ya? Jiwa dan tanah tubuh yang busuk itu bisa bersatu dan bisa dibangkitkan. Saya tidak bisa jelaskan. Saya I don't know. Tapi Alkitab mengatakan dibangkitkan. Nah, makanya gereja kita kalau yang ada yang meninggal, kita tidak mau bakar, dikremasi. Kenapa? Karena bakar kremasi itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran Hindu. Ingat, Hindu. Saudara nggak ingat? Ajaran Hindu itu membakar mayat orang itu sudah melambangkan neraka itu. Waktu COVID-19 itu begitu merajalela di seluruh dunia, yang paling parah itu di India. Sampai itu tempat-tempat pembakaran mayat namanya krematorium. Full, tidak bisa bangkar orang, begitu banyak orang mati di jalan. Akhirnya sanak keluarganya membakar mayat saudaranya yang mati itu di jalan-jalan. Akhirnya CNN ya mengekspor itu berita itu. Dia mengatakan hell on earth in India. Wow, hell on earth. Saudara bayangkan. Nah, jadi kita mengatakan kita tidak mau membakar mayat. Ya, makanya selalu mengatakan ke orang bilang, kenapa kamu mau bakar?
Ya, tidak ada tempat lagi. Aduh, di Indonesia banyak banyak tempat bisa dikuburkan. Pak, nanti kalau sudah bertahun-tahun saya melalaikan kuburan Bapak, nanti saya kan tidak bersalah. Oh enggak, tidak. Kalau Anda tidak peduli kuburannya lagi, tidak kena sana dan sebagainya, mungkin Anda pindah ke luar negeri, lalu Anda berdosa ya? Oh enggak. Justru Anda telah kembalikan dia ke bumi. Anda telah kembalikan dia ke mana? Bumi kan? Maka kata dari kita kan dari tanah, kembali ke mana? Ya ke tanah loh. Jangan anggap, nanti saya berdosa kepada bapak saya. Nah, mana kita bisa berdosa? Kalau masih hidup, betul, Anda kurang ajar, tidak menghormati bapakmu, itu melanggar Alkitab. Itu jelas. Betul? Oh iya dong. Tapi kalau kita masih hidup, kuburannya masih ada, ya kita setahun sekali lah, atau berapalah, kunjungilah kan, tidak masalah kan, mengenang. Oh, mereka yang telah besarkan kita. Kalau saya pulang kampung ke Pontianak, saya pasti pergi ke kuburan papa saya. Ya, kuburan saya ingat oh, papa saya. Kalau misalnya suatu hari saya udah mati, nggak ada orang urus, saudara saya udah mati semua, lalu gimana? Nggak masalah, karena kita sudah kembalikan dia ke tanah. Ingat, betul? Tapi pada waktu masih hidup orang tua kita, you nggak kasih dia makan, you telantar di jalan, you berdosa. Boleh. Paulus juga mengajar, you care your parents. Paulus juga mengajar anak-anak kecil, you harus hormat kepada yang lebih tua, orangmu yang sudah membesarkan kamu. You harus besar, harus hormat mereka. Oke? Okay? Nah, jadi begini, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan. Hari ini, jadi jelas Alkitab mengajar kepada kita bahwa setelah Yesus mati, ya jiwa-jiwa orang kudus di PL sudah tidak ada di dalam urut bumi neraka ini. Sudah dibawa ke surga. Nah, orang yang jahat yang menolak Tuhan masih simpan. Nanti satu hari mereka juga akan dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun selesai. Mereka dibangkitkan, mereka akan diadili di tahta putih. Nah, itu Wahyu pasal yang ke-19. Tahta putih ya. Mereka akan diadili seadil-adilnya. Nah, jadi kita sekarang yang hidup di zaman anugerah gereja, jika saudara dan saya mati, jiwa kita akan dibawa ke surga. Oke, nah tubuh kita dikubur di tanah. Satu hari nanti ini akan dibangkitkan menyatu dengan jiwa roh kita dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. Di sana nanti kita akan diadili di kursi penghakiman Kristus. Diadili untuk apa? Untuk membagi-bagi rewards. Reward dong. Oh yes. Bagi rewards. Saudara orang Kristen harus tahu, ngerti. Harus bagi-bagi reward sesuai dengan perbuatan kita selama hidup di bumi ini. Apa yang saudara buat untuk Tuhan Yesus? Semua itu dicatat. Ya, dicatat. Yang Anda yang melanggar firman Tuhan juga dicatat. You melanggar nanti, you bisa dikurangin reward Anda. Ya, di pengadilan atau kursi penghakiman Yesus Kristus. Ya, saudara. Jadi orang yang telah mati dalam Tuhan sekarang jiwanya pergi ke surga. Sekarang pertanyaannya, Anda kalau mati mau kemana jiwa Anda? Mau kemana jiwanya? Kalau saudara percaya Yesus, saudara sudah tahu Anda akan pergi ke tempat Tuhan Yesus. Jika Anda menolak, tidak percaya Yesus, Anda akan berada di tempat di mana orang kaya itu berada. Orang kaya itu beragama loh. Dia orang Yahudi loh. Dia pilihan Tuhan loh. Tapi dia bisa masuk ke sana kenapa? Karena dia tidak taat kepada kitab Musa kan bisa baca. Benar? Suruh orang tuamu, saudaramu
Dengar itu kitab Musa. Berarti dia orang kaya punya kitab Musa loh ya. Enggak semua orang punya kitab Musa. Artinya yang di kopi-kopi, setiap orang di rumah punya kitab Musa. Enggak. Orang kaya punya duit baru bisa beli. Kalau seperti Lazarus, gimana dia mau beli? Dia hanya pergi ke bait suci dengan imam khotbah yang membaca kitab Musa. Tapi orang kaya ini di rumahnya, saudara baca tadi kan, punya kitab Musa. Coba biar mereka dengar. Kalau Lazarus dibangkitkan pun mereka tidak akan percaya. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita. Anda, destinasi kita adalah pilihan kita. Anda percaya Yesus, engkau ke surga. Anda tidak percaya Yesus, Anda akan ke neraka. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.